Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video Mahir Bisnis Tingkat Kuliah. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dan kita akan membahas perencanaan strategis mengenai memahami dan menyesuaikan strategi inti. Yang mana itu berkaitan dengan bagaimana proses perencanaan harus dimulai dengan definisi bisnis yang jelas untuk strategi untuk dikembangkan. Lalu setelah itu kita akan membahas pula bagaimana perusahaan itu harus bisa merumuskan strategi pemasaran global dan strategi kompetitif untuk menjalankan bisnisnya. Barulah nanti kita akan membahas bagaimana pengembangan program pemasaran global yang baik dan bisa beradaptasi dengan bisnis internasional. Teman-teman semua pasti sudah mau tahu kan bagaimana pembahasannya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas bagaimana perusahaan memahami dan menyesuaikan strategi inti. Pada fase ini, fase proses perencanaan ini, membutuhkan partisipasi eksekutif dari berbagai fungsi, terutama pemasaran, produksi, distribusi, dan pengadaan. Jadi teman-teman semua, memahami dan menyesuaikan strategi inti merupakan representasi geografis harus dari pasar atau wilayah utama, serta dari pasar yang lebih kecil, namun sedang berkembang. Dengan konsekuensi anggota yang sesuai, panitia bisa fokus produk dan pasar serta pesaing berkembang. Dengan anggota yang sesuai, panitia bisa fokus produk dan pasar serta pesaing yang mereka hadapi di pasar yang berbeda. Nah, dari situ mereka bisa menentukan apakah mereka global, regional, atau murni hanya melakukan produksi secara lokal. Memimpin upaya ini juga sebuah perusahaan harus memiliki pengalaman tingkat tertinggi di pasar regional ataupun global. Jadi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentunya untuk perusahaan itu bisa bersaing di kancah internasional, regional maupun lokal. Adapun beberapa yang harus dilakukan dalam memahami dan menyesuaikan strategi inti. Yang pertama itu adalah sebuah perusahaan tentunya harus menganalisis persaingan pasar. Pada tahapan ini, titik awal untuk perencanaan strategis global adalah berusaha memahami bahwa treatment untuk setiap negara itu berbeda-beda. Nah, dari situ strategi bisnis di negara satu berbeda dengan negara lainnya tentunya ya. Baik itu dari budaya, adat, dan gaya hidup dari negara tersebut. Pastinya tentu berbeda-beda. Proses perencanaan yang berfokus secara simultan di berbagai pasar memberikan pemasar global cara atau alat untuk membantu menyeimbangkan risiko sumber daya dan meningkatkan profitabilitas yang lebih optimal dalam jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan itu harus menganalisis dampak atau faktor internal dari perusahaan tersebut. Sumber daya organisasi dalam tahapan ini harus digunakan sebagai pemeriksaan realitas untuk setiap pilihan strategis. Dalam artian, mereka itu menentukan kapasitas perusahaan untuk membangun mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pasar global. Seperti raksasa industri dengan kantong dalam mungkin dapat membangun kehadiran di pasar manapun yang mereka inginkan. Sementara perusahaan dengan kapitalisasi lebih tipis mungkin memiliki untuk bergerak dengan hati-hati. Di sini sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menganalisis faktor internal. Sumber daya manusia dapat menghadirkan tantangan untuk perluasan pasar berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh manusia-manusia tersebut atau tenaga kerja. Karena setiap individu memiliki tingkat kompetensi dan sifat yang berbeda-beda sehingga ada kalanya treatment khusus perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi pemasaran global dan pilihan strategi kompetitif. Jadi pembahasan yang kedua ini teman-teman kita membahas merumuskan bagaimana cara merumuskan strategi pemasaran global dan memilihkan pilihan strategi yang kompetitif. Langkah pertama yang perlu teman-teman ketahui dalam perumusan strategi global adalah pilihan strategi bersaing untuk dipekerjakan. Diikuti dengan pilihan pasar negara yang akan dimasuki dan akan ditembus lebih jauh lagi untuk memasarkan atau memproduksi suatu barang atau jasa. Adapun beberapa aspek yang perlu teman-teman ketahui untuk merumuskan strategi pemasaran global ini. Yang pertama, pilihan pasar negara. Jadi setiap
perusahaan atau pebisnis yang melakukan pemasaran global tentunya harus memilih atau menentukan pasar mana yang akan mereka masuki. Dalam pilihan pasar negara, strategi global tidak berarti bahwa perusahaan harus melayani seluruh dunia, tapi perusahaan itu bisa memilih daerah atau kawasan mana saja yang sekiranya memiliki prospek yang menguntungkan. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah pertama-tama memulai dengan wilayah. Nah, selanjutnya sebuah perusahaan bisa membagi analisis berdasarkan negara. Oleh karena itu, bagi pemasar global, 3 faktor harus menentukan pemilihan negara. Yang pertama itu harus memperhatikan daya tarik pasar yang berdiri sendiri. Yang kedua, kepentingan strategi global. Dan yang ketiga juga harus menentukan dan menganalisis kemungkinan sinergi dari pasar yang akan dimasuki itu. Yang kemudian untuk merumuskan strategi pemasaran global dan pilihan strategi kompetitif, sebuah perusahaan itu harus memperhatikan segmentasi dari produk tersebut. Penggunaan segmentasi yang efektif yaitu penggunaan segmentasi yang mana pengakuan bahwa kelompok dalam pasar berbeda cukup untuk menjamin bauran pemasaran individu. Jadi hal itu untuk memungkinkan pemasar global untuk keuntungan dari manfaat standarisasi, seperti skala ekonomi dan konsistensi dalam penentuan posisi, sambil menangani kebutuhan dan harapan unik dari target tertentu kelompok. Dan langkah selanjutnya kita akan membahas pengembangan program pemasaran global. Jadi ini merupakan tahap lanjutan dari kedua tahap yang telah saya bahas. Adapun bagian tahap pengembangan program pemasaran global. Yang pertama itu harus memperhatikan penawaran produk. Globalisasi ini yang teman-teman perlu ketahui tidak sama ya dengan standarisasi, kecuali dalam hal produk inti atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kebutuhan untuk melokalisasi bervariasi menurut produk, mode atau produk fashion bergantung pada daya tariknya pada kesamaan sebuah produk. Dalam artian, globalisasi tidak sama dengan standarisasi kecuali dalam hal produk inti atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Maksudnya adalah itu merupakan sebuah preferensi tertentu di setiap negara mengenai suatu produk tersebut dan bagaimana cara memasarkan dan memproduksi produk tersebut. Yang kemudian harus memperhatikan pendekatan pemasaran. Dalam tahapan ini tidak ada kebutuhan akan sentuhan lokal yang sepenting dalam pelaksanaan pemasaran program. Keseragaman diupayakan terutama pada elemen-elemen yang bersifat strategis di alam. Sedangkan perawatan diambil untuk melokalisasi elemen taktis yang diperlukan. Pendekatan ini disebut globalisasi. Dalam pelaksanaan program pemasaran, kebutuhan akan sentuhan lokal tersebut sangat perlu dan penting dilakukan. Kenapa hal tersebut? Karena hal tersebut merupakan jadi faktor pendamping dari concern utama dan melokalisasi elemen perusahaan dan produk menjadi tujuan utama dari suatu program pemasaran tersebut. Kemudian yang ketiga, sebuah perusahaan harus memperhatikan dan memenuhi lokasi kegiatan nilai tambah. Dalam tahapan ini yang dimaksudkan adalah usaha menggabungkan kegiatan produksi dengan kegiatan lainnya yang terkait dalam upaya mengurangi biaya operasi. Globalisasi berusaha untuk mengurangi biaya dengan menyatukan produksi atau kegiatan lain untuk mengeksploitasi biaya faktor atau kemampuan dalam suatu sistem daripada menduplikasikan aktivitas di beberapa atau bahkan semua organisasi negara perusahaan memusatkan aktivitasnya. Yang kemudian tahapan selanjutnya dari pengembangan program pemasaran global itu adalah harus memperhatikan gerakan kompetitif dari bisnis internasional. Sebuah perusahaan dengan kehadiran dengan skala regional atau global tidak perlu menanggapi pergerakan kompetitif hanya di pasar di mana ia sedang diserang. Pesaing mungkin dapat diserang di tempat perlindungan keuntungannya untuk menguras sumber dayanya atau posisinya di pasar dalam negeri mungkin ditantang subsidi silang ataupun penggunaan sumber daya yang terakumulasi
di satu bagian dunia untuk berperang di tempat lain. Mungkin juga merupakan keunggulan kompetitif yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Kehilangan satu pasar utama dalam bisnis dapat berarti kerugian di pasar lain yang mengakibatkan efek domino atau efek yang saling berkaitan. Perbuatan kepemimpinan global secara keseluruhan dapat menghasilkan tindakan kompetitif di bagian manapun di dunia. Jadi hal ini, gerakan kompetitif harus sangat diperhatikan karena sebuah bisnis harus dapat bersaing dan beradaptasi dan harus mampu bertahan dalam pasar dan dalam bisnis internasional tentunya. Baik teman-teman semuanya, begitulah pembahasan materi yang bisa saya simpulkan dalam pembahasan ini, bahwasannya menyesuaikan strategi inti harus memperhatikan berbagai aspek, baik dalam maupun luar, seperti pemasaran, produksi, juga harus benar-benar memperhatikan bagaimana persaingan pasar di dunia. Hal yang harus diperhatikan dalam aspek internal juga seperti sumber daya manusia dan alat-alat yang menjadi faktor untuk memproduksi suatu barang. Dan juga sebuah bisnis harus membuat perencanaan untuk melakukan pemasaran global agar dapat bersaing, dan tentunya banyak aspek yang mempengaruhi akan hal itu, seperti penawaran produk, pendekatan pemasaran, lokasi, kegiatan nilai tambah, dan gerakan kompetitif. Sebuah penyusunan strategi merupakan concern utama dalam melakukan pemasaran global. Baik, demikian yang dapat saya simpulkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila selama saya melakukan presentasi terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali lagi di video berikutnya, Mahir Bisnis Tingkat Kuliah. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.